tentang bunga atau interest rate, di mana sebelumnya kita sudah bicarakan bahwa ada macam-macam bunga. Pertama, ada central bank interest rate, di mana central bank interest rate ini erat kaitannya dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan dari BI, Bank Indonesia, yang menentukan suku bunga itu tinggi atau rendah. Masih ingat kemarin BI akan menaikkan suku bunga ketika apa? Pada keadaan apa? Apa? Ya. Dari nilai 22. Nah, ini ribuannya yang mana, Lisa? Oh, kelas lain. Kayak bocor B. Oke. BI akan menaikkan suku bunga ketika situasi bagaimana? Inflasi kok. Inflasi. Dengan inflasi suku bunga dinaikkan agar inflasinya turun. Kalau keadaan apa yang membuat BI akan menurunkan suku bunga? Keadaan bagaimana? Ekonomi melemah. Ekonomi melemah. Jika suku bunga diturunkan, ekonomi akan naik lagi. Kemarin kita sudah bahas kenapa. Oke. Nah, selain ada bunga dari BI, suku bunga Bank Indonesia, ada lagi namanya bank deposit rate. Jadi kalau kita masukkan duit di deposito, bunganya berapa per tahun? Kalau sekarang sekitar 5%-an. Bentar ya. Sorry. Oke, kembali lagi ke ada bank ada bank kredit rate. Kredit rate itu berarti kalau bank minjamkan duit ke luar dikasih bunga berapa. Kredit rate-nya bank itu macam-macam. Bisa corporation, mortgage, credit card, KTA. Ya itu beda-beda. Corporation artinya kalau misalnya yang minjem duit itu perusahaan. Perusahaan ke bank minjem duit, bunganya berapa. Nah, perusahaan juga banknya ngelihat ini perusahaan besar atau perusahaan kecil. Kalau perusahaan besar sudah sering minjem di bank itu sudah hubungan lama, biasanya bunganya rendah. Tapi kalau perusahaan kecil belum pernah minjem, nggak tahu sejarahnya gimana, bunganya lebih tinggi. Mortgage, bahasa Indonesia KPR. KPR kita sudah bahas sedikit dulu. Jadi kalau kita mau beli rumah, harganya 1 miliar, kita tidak punya duit 1 miliar, disuruh bayar uang mukanya dulu. Uang mukanya KPR sekitar 20-30%, katakan kita bayar 300 juta. Kita bayar 300 juta, sisanya dibayarkan sama bank. Nanti sisanya yang 700 juta itu kita nyicilnya ke bank. Yang punya rumah terima langsung 1 miliar. Nanti suratnya rumahnya dipegang sama bank. Kalau sewaktu-waktu kita tidak bisa bayar, langsung disita sama banknya. Banknya aman karena harga pasar rumahnya 1 miliar. Kita kan pinjam banknya cuma 700 juta. Nah, itu KPR. Kredit card. Kredit card, jadi kalau kita menggunakan kredit card itu pada intinya adalah banknya yang bayar duluan. Kita nyicil ke banknya. Kredit card itu biasanya kan 0% gitu kan ya. Banknya untung dari mana ya kalau kredit card 0% itu? Sering lihat kan ya, kredit card 12 kali 0% gitu. Untung dari mana banknya kalau 0%? Kredit card itu kebanyakan 0%, tapi begitu kita tidak bayar jumlah minimumnya, bunganya langsung gede. Nah, jadi kredit card itu mengandalkan itu gitu, mengandalkan orang yang telat bayar, nggak mampu bayar,
bayarnya minimal, terus dibungai gede, untungnya dari sana. Kalau kita bayarnya tepat terus 0%, kita nggak keluar duit apa-apa. Dekat KTA, ada yang tahu KTA singkatan apa? Singkatan apa KTA kalau di perbankan itu? Ini kok apa? 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 Iya, Ya, apa? kredit tanpa angguran kok. Kredit tanpa agunan. Jadi kita bisa minjem di bank tanpa apa itu namanya? Tanpa jaminan. Biasanya bank ini nawarkan KTA itu ke nasabahnya sendiri. Apalagi kalau punya kartu kredit, nggak berani ke orang lain. Kalau nasabahnya sendiri kan bank punya catatan kita apa? Oh, duit keluar masuknya sekian sekian. Oh, tiap tanggal 25 ada setoran dari perusahaan ini pasti gajinya dia. Gajinya berarti 20 juta, tahu banknya. Pengeluarannya dia sebulan cuma 15 juta. Berarti orang ini aman. Langsung ditawari KTA, kredit tanpa agunan. Terutama juga kalau kita punya kredit card. Punya kredit card terus aktif, jadi bukan mati ya, tapi sering dipakai, tapi bayarnya tepat terus. Kok bayar tepat terus, banknya yakin, oh orang ini aman, bisa ditawari KTA, kredit tanpa agunan. Tapi kredit tanpa agunan ini resikonya tinggi bagi banknya kan ya, walaupun sudah dilihat aman-aman gitu, tapi kalau orangnya suatu saat tidak bisa bayar kan tidak ada sesuatu yang bisa disita. Karena resikonya tinggi, bunganya juga tinggi. Jadi KTA ini kadang dipelesetkan orang kredit tanpa ampun karena bunganya tinggi sekali. Kenapa bunganya tinggi ya? Karena tidak ada gunanya, resikonya tinggi bagi bank. Nah kemarin kita bicarakan tentang kredit card kan, kita bilang kredit card itu banyak sekali kelemahannya, bisa dibobol dan sebagainya, sehingga tidak disarankan punya kredit card gitu kan ya. Tapi harusnya kredit card ini ada manfaatnya juga. Manfaatnya gini, kalau misalnya kalian punya kredit card, terus makainya aktif, jadi betul-betul kalian pergunakan dan bayarnya lancar, tepat terus, itu bank itu punya catatan yang baik terhadap kita. Jadi banknya ngelihat, oh ini kredit cardnya makainya banyak tapi tepat terus, berarti orang ini aman, nggak ada masalah. Nanti kalau suatu saat kita minjem uang dari bank, misalnya kita mau buka usaha, perlu duit, minjem uang dari bank gitu ya, banknya kan bisa catatannya, kita akan bisa dapat bunga lebih rendah karena itu. Jadi kalau misalnya memang punya kredit card, bisa dimanfaatkan kayak gitu. Oke, government bond rate. Kita ngomong government bond. Bond itu surat utang. Dulu pernah kita bahas waktu di dasar-dasar keuangan. Surat utang yang keluarkan bisa dua pihak, bisa pemerintah, bisa perusahaan. Kalau perusahaan namanya corporate bond. Kira-kira surat utang masih ingat ya, jadi kalau kita beli government bond ya berarti kita ngutangi negara. Kalau kita beli misalnya Indofood mengeluarkan surat utang, kita beli ya berarti kita ngutangi Indofood. Namanya utang tentu ada bunganya. Kira-kira government bond sama corporate bond itu bunganya tinggi mana? Ingat nggak? Atau di logika, kira-kira tinggi mana? Corporate bond kok. Tinggi corporate bond. Kenapa? Kenapa? Betul nih corporate bond. Kenapa? Nggak tahu kok. Bunga itu tinggi rendahnya ditentukan oleh resiko. Kalau resikonya tinggi ya bunganya tinggi. Kalau resikonya rendah ya bunga rendah. Kalau corporate bond, masih mungkin corporate-nya bangkrut kan ya. Kalau corporate-nya bangkrut ya tidak bisa bayar utang ke kita. Tapi kalau pemerintah kan tidak mungkin bangkrut. Masa pemerintah Indonesia bangkrut itu kan tidak mungkin. Karena itu government bond itu termasuk salah satu investasi yang aman, malah paling aman gitu. Karena tidak mungkin suatu pemerintah bangkrut. Karena itu bunganya lebih rendah. Jadi kalau diurut-urut paling rendah itu deposito, atasnya lagi itu government bond, atasnya lagi corporate bond perusahaan yang besar. Corporate bond juga macam-macam.
Kalau yang ngeluarkan bondnya perusahaan besar atau kecil? Kalau perusahaan besar kan aman, ya lebih rendah bunganya. Kalau perusahaan kecil bunganya tinggi karena besar peluang, ya ada peluang dia tidak bisa bayar. Untuk perusahaan kecil. Oke, bond. Nah, tadi ya corporate bond ini ya. Corporate bond Kalau kita ngelihat corporate bond kan macam-macam. Kalau government bond cuma satu negara mengeluarkan satu macam, cuma serinya banyak karena ini mengeluarkan tahun ini kemudian 6 bulan lagi mengeluarkan lagi seri berikutnya, tahun depan mengeluarkan lagi seri berikutnya, tapi kan yang mengeluarkan cuma satu, pemerintah Indonesia gitu. Kalau corporate bond macam-macam kan banyak sekali perusahaan yang mengeluarkan. Karena macam-macam, kita ngelihat resikonya susah. Dari mana kita tahu resikonya Indofood, resikonya Barito Pacific Timber, nanti ada perusahaan lain lagi mengeluarkan bond lagi, kita tahu resikonya dari mana. Biasanya investor mengandalkan namanya rating. Rating itu yang mengeluarkan ada beberapa perusahaan keuangan internasional, Moody, Pricewaterhouse, itu mengeluarkan rating untuk obligasinya perusahaan, bondnya perusahaan. Kalau dinilai perusahaan ini kayak sehat, keuangannya bagus, tidak ada kesulitan untuk bayar utang, kasih rating AAA, itu rating paling tinggi. Kalau ini bagus tapi masih agak ada kurangnya, itu AA bawahnya, bawahnya lagi A, bawahnya lagi BBB, banyak ada C, D gitu. Paling bawah ada istilah namanya junk bond, bond sampah. Junk bond ini adalah obligasi corporate yang dikeluarkan perusahaan kecil, sehingga peluang bangkrutnya, peluang tidak terbayarkan itu cukup besar. Tapi karena ini resikonya tinggi, bunganya juga tinggi. Dan ada orang investor yang suka model kayak gini ini. Ada yang orang yang menurut dia junk bond ini antara dapatnya sama resikonya masih lebih tinggi dapatnya. Mau dia. Ya. Ini ada lagi corporate bond. Terus terakhir interest rate for personal loan. Personal loan ya kamu utangi temanmu, kamu cari utang dari saudaramu, itu personal loan. Kalau personal loan ya interest rate-nya suka-suka yang pinjam-meminjamkan. Tapi tentu lebih tinggi dari golongannya corporate bond, government bond, kayak gini-gini Pak, karena personal loan itu ya paling berisiko. Oke? So far oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum Go. Oke ya. Oke ya. Belum kok. Oke. Oke. Nah, sekarang kita bicarakan komponen-komponen dari bunga. Sebab komponen bunga itu artinya gini. Kalau misalnya ada perusahaan ngutang ke BCA, kasih bunga 9%. Nah, 9% terdiri dari apa aja? Oh, 9% terdiri dari komponen ini 5%, ini 2%, ini 2%, total 9 gitu. Nah, itu komponen. Kita lihat komponennya sama kok bisa interest itu naik turun. Jadi kalau perusahaan ini ke BCA bulan Januari ngutang, sama kalau dia ngutangnya pas bulan Juni atau pas 6 bulan kemudian Desember, bisa beda bunganya. Apa yang membuat bunga beda-beda? Sama kayak kalau kamu masuk ke deposito, sekarang 5%, tahun depan tidak pasti 5%, bisa naik, bisa turun. Nah, apa yang menyebabkan naik turunnya itu? Oke, komponen interest rate itu ada dua, RF dan RP. RF itu risk free, RP itu risk premium. Jadi ingat konsep kita risk free rate ya. Risk free rate adalah investasi yang bebas risiko. Jadi kalau investasi apa tuh yang nggak ada risiko sama sekali? Oh, RF, risk free rate. Berapa? Kalau bagi kita individu, risk free bagi kita itu adalah bunga deposito bank besar, BCA, Mandiri, Niaga. Karena bank-bank besar itu kita asumsikan tidak mungkin akan kolaps. Jadi itu kita masukkan risk free bagi kita. Tapi kalau bagi bank, risk free-nya bank itu apa kira-kira? Yang menjadi patokan bank risk free-nya dia apa?
Nggak mungkin deposito, wong dia nggak naruh duit di deposito kok. Bagi bank apa? Kira-kira, ya belum pernah sih, saya belum pernah ngomong, tapi dikira-kira coba. Kalau kita risk free kan deposito bank kan ya, karena kalau kita naruh di deposito, nggak mungkin bisa kolaps gitu. Sehingga itu kita asumsikan sebagai risk free kita. Misal risk free itu penggunaannya gini. Misalnya sekarang bunga bank 5%, deposito bank bunga 5%. Risk free saya 5% berarti. Berarti kalau saya investasi di tempat lain yang ada resikonya, ya harus di atas 5%. Nah, kalau tidak sampai 5% ya ngapain? Ya mending saya taruh bank. Misalnya saya minjemi ke teman saya, katakan saya minta 12%. Artinya apa? 12 itu 5 itu risk free-nya, 7 itu saya hitung, saya nanggung risiko ngutangi ke teman saya itu. Nah, itu pengertian risk free. Kalau bank, bagi BCA, bagi BNI, bagi Niaga, bagi Mandiri, mereka itu risk free-nya apa yang mereka pakai sebagai panduan? Kira-kira apa? Ini bukan sih kok kayak eh, Apa? produknya yang e-money gitu. Bukan. E-money maksudnya apa? Bitcoin gitu. Bukan kayak electronic money kayak OVO, apa ya, kartu itu loh kok. Kartu tap. kartu tol gitu itu. Ah, ah. Bukan. Eh, ya kartu tol itu nanti ada apa? Itu menarik juga bisa dibahas itu. Tapi kalau yang digunakan bank sebagai risk free itu tidak ada kaitannya dengan itu. Nah, yang digunakan bank sebagai patokan risk free itu adalah suku bunga Bank Indonesia. Jadi BI rate itu yang tadi kita bicarakan. Itu adalah patokan bank untuk risk free rate. Karena itu semua bank di Indonesia patokannya sama RF-nya. Oke? Nah, itu lebih konsisten RF dan RP. Maksudnya gini, misalnya kalau banknya minjemin duit ke perusahaan datang ke bank, apa, dia mau minjem duit. Katakan sekarang suku bunganya dari BI itu 4%. Berarti bunganya bank RF-nya itu 4% bagi bank. Kemudian banknya ini minjemin ke perusahaan ini katakan ke 9%. Berarti 9 ini terdiri dari RF-nya 4, RP-nya itu 5. RP ini adalah risk premium. Apa maksudnya risk premium? Adalah imbalan yang didapat oleh orang yang meminjamkan karena dia menanggung resiko. Dan namanya minjam kan pasti ada resikonya. Resiko perusahaannya kolaps sehingga tidak bisa bayar. Resiko apa? Misalnya sudah minjemkan kadung ngitung RF-nya 4%, nggak taunya besoknya RF-nya dinaikkan sama BI 5%, kan rugi. Sudah kadung janjian 4%. Nah, itu resiko juga. Nah, semua resiko ini dinilai oleh bank 5%. Sehingga ketika dia minjemkan 9, itu hitungannya adalah 4 sama 5. Oke? Dapat logikanya? Yang penting logikanya dulu. Dapat logikanya? RP tadi apa kok? Risk premium. Kok. Yaitu tambahan resiko, tambahan bunga karena adanya resiko. Oke? Oke, mungkin Oke kita lanjutkan kok. dulu, mungkin nanti lebih jelas ya. Nah, misalnya banknya selain minjemkan ke perusahaan yang itu 9%, dia minjemkan juga KTA. KTA itu resikonya tinggi, kan tidak ada jaminannya. Katakan kalau KTA 15%. Kalau 15% di KTA, RF-nya berapa? Kalau tadi kan 9, RF-nya 4, RP-nya 5 gitu kan ya, yang perusahaan. Kalau KTA, katakan 15%, RF-nya berapa, RP-nya berapa? Yang berapa?
RF-nya 4. Betul, RF-nya tetap 4. Jadi mau minjem ke siapa aja, RF-nya tetap 4, itu patokannya bank. Nah, kalau 15% KTA ya berarti RF-nya 4, RP-nya 11%. Nah, sekarang kita bandingkan RP-nya yang perusahaan tadi sama KTA. Perusahaan tadi RP-nya 9, kok 9, apa, 5. RP-nya 5. Yang KTA RP-nya 11. Jauh kan ya, 5 sama 11 kan ya. Kenapa bisa berbeda? Karena resikonya KTA lebih besar dari resikonya corporation. Yang corporation tadi dihitung banknya, oh ini resikonya setara kayak berapa nih? 5%. Sehingga RP-nya taruh 5. RP-nya taruh 5 sama RF4 ketemu bunga pinjeminya 9. Kalau yang KTA, banknya sudah ngitung, oh KTA ini resikonya setara dengan bunga 11%. Sehingga RP-nya taruh 11. Tambah RF-nya 4, ketemu bunga KTA 15%. Oke, jelas? Jelas? Antara RF sama RP? Tentang komponen bunga, oke? Oke, Ko. Oke ya. Oke. Nah, bunga pinjaman itu yang 9 sama 15 itu bisa naik, bisa turun. Kalau itu naik atau turun tentu disebabkan oleh komponennya RF sama RP ini bisa naik, bisa turun. Jadi misalnya contoh yang banknya minjami ke corporate tadi itu 9%. RF-nya 4, RP-nya 5, ketemu 9. Bulan depannya ternyata BI itu naikkan bunga. Naikkan suku bunga. Dulu 4, sekarang 5. Jadi kalau ada corporate baru datang, hitungannya bukan lagi 9, tapi 10, karena sekarang 5 sama 5, 10. Jadi interest rate itu bisa naik, bisa turun. Pertama kalau RF-nya berubah. Bulan depannya mungkin BI nurunkan suku bunga jadi 3. Kalau 3, ada corporate datang lagi ngutang duit, ya hitungannya 3 sama 5, tinggal 8. Oke? Nah, itu penyebab pertama yang berubah RF. Bisa juga yang berubah RP-nya. Kalau ada perusahaan datang ngutang duit, pertama dapatnya 9, 4 sama 5. Tahun depannya dia datang lagi mau ngutang lagi. Tapi selama setahun ini banknya ngelihat loh, perusahaan ini makin lama kok keuntungannya turun ya, sehingga lebih beresiko. Karena lebih beresiko tentu RP-nya naik. Kalau dulu hitung 5, sekarang hitungnya 6 mungkin. Sehingga RF-nya 4, RP-nya 6, ketemunya 10. Interest rate-nya, bunga pinjamannya naik. Padahal RF-nya tetap, berarti RP-nya yang berubah. Kecuali bisa dua-duanya berubah sehingga saling meniadakan, itu bisa. RF-nya turun 1, RP-nya naik 1, itu tetap. Oke? Jadi ketika RF maupun atau RP berubah, bunga pinjaman juga berubah. Oke, so far oke? Pak mau nanya. Ya, Bapak. Berarti RF itu sama dengan suku bunga Bank BI ya? Bagi bank, mereka pakai patokan RF itu suku bunga BI. Bagi kita investor, biasanya kita pakai itu bunga deposito. Karena bagi kita investasi yang paling aman itu kan deposito kan ya. Sehingga RF itu beda-beda siapa yang pakai. Ya gitu. Jawab pertanyaan. Oke Pak. Oke. Kalau untuk itu kalau kita investor invest tuh ya, patokan kita bunga deposito. Tapi kalau untuk penelitian saham gitu ya, biasanya kita tetap pakai suku bunga BI, ikut bank. Oke. Antara suku bunga BI sama deposito sama atau lebih tinggi mana atau?
Lebih tinggi yang mana? Atau sama? Sama ya, Pak? Beda. Oh, Beda beda. dikit. Jadi sama apa? Dari BI rate sama bank itu ditambahin sekitar 0,5 sampai 1%. Itu jadi bunga deposito. Oke, interest rate. Nah, kenapa kok perubahan interest rate ini sangat krusial, kita perlu tahu kenapa kok berubah. Karena ternyata change of interest rate itu create various change in ekonomi, sangat mempengaruhi keadaan ekonomi. Ketika interest rate berubah, loan interest berubah. Jadi katakan RP ini bukan hanya resiko satu perusahaan aja, tapi juga resiko umum juga. Ada faktor resiko individu perusahaan. Oh, perusahaannya kok makin lama makin untungnya turun ya, itu resiko individu. Bisa juga resiko umum. Resiko umum itu misalnya, oh Indonesia sekarang lagi COVID. Karena COVID itu semua perusahaan resikonya naik, ya sama-sama tiap perusahaan resikonya naik. Nah, ketika bunga pinjaman naik, apa yang terjadi? Perusahaan-perusahaan susah cari utangan karena bunganya tinggi. Ketika perusahaan susah cari utang, mereka tidak expand. Ketika mereka tidak expand, ekonominya melambat. Itu efeknya perubahan interest rate terhadap ekonomi. Ada juga perubahan terhadap bond price, harga obligasi. Obligasi itu sama kayak saham. Jadi setelah dikeluarkan itu bisa diperjualbelikan bebas. Karena diperjualbelikan bebas, harganya tentu naik turun. Ketika bunga berubah, harga obligasi berubah. Nanti kita belajar cara ngitung perubahan obligasi terhadap perubahan bunga. Kalau bunganya naik 1%, obligasinya harganya gimana gitu. Ketika bond price berubah, orang yang punya bond itu ya nilai investasinya dia berubah semua. Ngefek juga ke harga saham. Biasanya harga saham ini berbalik dengan bunga. Kalau bunga naik, kan perusahaan-perusahaan susah cari utangan, bayar bunga lebih mahal sehingga keuntungannya dia turun, harga saham turun. Sebaliknya ketika bunga turun, harga saham naik. Nah, ketika harga saham naik turun, ngefek semua ke investor, ke perusahaan dan sebagainya. Karena itu, ketika interest rate ini berubah, ekonomi itu perubahannya cukup besar. Oke, change of central bank interest rate due to monetary policy. Jadi tadi kita bilang RF ini bisa naik, bisa turun. Kalau RF-nya naik atau turun, ya bunga ikut naik atau turun karena RF itu komponen dari bunga. Nah, RF-nya itu suku bunga dari BI naik atau turun. Kenapa? Terutama karena ini kita sudah bahas karena kebijakan moneter. Reduce inflation, central bank interest rate naik. Increase economic growth, central bank interest rate go down. Kita sudah bahas ini. Yang lain yang utama ini dua ini. Tapi ada juga kadang-kadang BI itu menggunakan suku bunga untuk mempengaruhi currency, mempengaruhi nilai tukar. Tapi ini secondary, yang lebih penting yang dua ini. When government want to weaken currency, central bank interest rate go down. Harus kalau weaken currency berarti memperlemah mata uang kan ya. Misalnya Indonesia, katakan pemerintah ingin membuat rupiah lebih lemah. Apa keuntungannya mata uang yang lemah? Bagi suatu negara, apa keuntungannya kalau mata uangnya lemah? Ya. Harga-harga. Halo, ya. Halo. Ya, kenapa? Harga-harga lebih murah juga nggak sih kok? Enggak. Kalau currency melemah, harga itu malah naik. Kayak gini. Misalnya sekarang kursnya dolar kan sekitar 14.000. Kalau kita ngomong rupiah melemah, jadi 15.000 atau jadi 13.000? Kalau rupiah melemah.
Jadi 15. Jadi naik 15, gitu. Dulu beli dolar itu pakai 14.000 cukup, sekarang harus 15.000 beli $1. Ini kan rupiah melemah. Ketika rupiah melemah, misalnya kamu impor barang dari Amerika harganya $1. Kalau dulu kamu impor barang $1 ini bayar cuma 14.000. Karena rupiah melemah, sekarang kamu bayarnya 15.000. Ya, berarti harga naik malah kan ya. Jadi kalau mata uang melemah, harga malah naik. Berarti apa keuntungannya kalau mata uangnya melemah itu? Ya, Pak. Produk lokal makin laris, Bro. Betul. Kalau mata uang melemah, produk dalam negeri itu makin laris karena di-compare sama produk impor, harganya lebih murah. Demikian juga kalau produk lokal ini kita ekspor, jadi murah karena mata uangnya melemah. Oke? Nah, sebaliknya kerugiannya yaitu ketika mata uangnya melemah, harga barang impor naik. Sebaliknya kalau mata uang harga barang murah, tapi produk kita tidak bisa bersaing di dunia internasional karena harganya mahal. Oke? Dengan demikian kadang-kadang pemerintah ini ingin mempengaruhi nilai tukar agar pas dengan ekonomi kita, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, inflasinya harga barang nanti tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti ekspor kita tidak bisa bersaing. Jadi harus pas tengah-tengah. Gimana ngepaskannya? Cara utamanya nanti kita bicarakan waktu International Finance. Cara utamanya dengan melakukan intervensi mata uang. Tapi selain intervensi itu bisa juga menggunakan interest ini. Nah, kita bicarakan ini kan masuk interest ya. Dengan mempengaruhi interest rate dari BI. Jadi kalau misalnya mau melemahkan currency, interest rate BI diturunkan. Kenapa kok interest rate suku bunga Bank Indonesia turun maka mata rupiah melemah? Kok bisa? Logikanya di mana? Atau prosesnya bagaimana? Ekonomi itu serunya gini ya, banyak logikanya. Jadi apalannya enggak ada mestinya logika gitu. Begitu kalian tahu prosesnya, kalau mata uang kayak gini, inflasi kayak gini, interest kayak gini, terus disambung-sambung semua itu seru, bisa jadi cerita. Terus dari situ kita bisa membuat peramalan, ke depan kayak gini, itu yang seru di ekonomi. Oke, BI turunkan suku bunga dari 5% ke 4%. Rupiah akan melemah. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? banyak konsumsi luar negeri. Banyak konsumsi luar negeri. Yang terutama bukan itu. Terutama gini. Kalau BI menurunkan suku bunga, berarti bank-bank di Indonesia semua bunga deposito turun juga kan ya. Kalau bunga deposito turun, jadi bunga investasi dia turun, orang luar negeri banyak investasi di Indonesia atau banyak naruh duit di Indonesia atau banyak keluarkan duit dari Indonesia, investor luar negeri, bunga turun. Naruh duit kok. Apa? Ya. Keluar kok. Keluar karena bunganya turun. Dulu dia bunga 5% dia naruh duit di Indonesia, pasti turun jadi 4% dia sama dia mungkin terlalu rendah ditarik balik. Nah, ketika banyak uang meninggalkan Indonesia, mata uangnya melemah. Sebaliknya ketika BI naikkan suku bunga, berarti bunga bank kan naik. Ketika bunga bank naik, banyak orang nabung di Indonesia, orang luar nabung di Indonesia, sehingga banyak uang masuk. Ketika banyak uang masuk ke dalam negeri, rupiah menguat. Oke? Jadi itu efek juga dari suku bunga Bank Indonesia. Oke, oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, ada apa yang mau disampaikan langsung aja ya. Kita diskusi bebas saja ini ya. Oke. Nah, itu tadi perubahan karena RF-nya.
bunga berubah karena RF berubah atau RP yang berubah. Sekarang kita bicarakan RP berubah, change of risk premium. Nah, RP-nya berubah. Tadi kita bilang RP itu tergantung dari resiko suatu perusahaan. Secara umum ditentukan juga oleh supply and demand. Jadi ketika banyak demand, banyak orang cari pinjaman, bank itu akan menaikkan RP-nya. Walaupun mungkin resikonya tetap, tapi karena demand-nya banyak, ya sama bank dinaikkan juga RP-nya. Banyak yang mau ngutang kok. Kesempatan bagi dia untuk dapat bunga lebih tinggi. Tapi kalau demand-nya turun, bank juga turunkan RP-nya. Karena kalau dia tinggi sendiri, bank lain turunkan RP, dia karena demand-nya turun, dia nggak bisa nyalurkan kredit, kan nggak untung. Tergantung juga oleh supply. Supply itu, nah kalau di perbankan, demand itu kan orang yang cari pinjaman itu kan ya. Kalau supply apa yuk? Supply di sini apa yuk? Ya bisa enggak? Kita ngomong demand of supply of loan. Demand gampang. Itu berarti kalau banyak enggak orang cari pinjaman di bank, banyak enggak orang ngajukan KPR, banyak enggak perusahaan ke bank cari pinjaman. Kalau supply-nya apa yuk? Kapasitas bank untuk beri pinjaman kok. Kapasitas bank untuk Memberi memberi pinjaman. pinjaman. Nah, kapasitas bank untuk memberi pinjaman itu tergantung apa? Yang nabung. Yang Bunga nabung. deposito. Supply-nya loan itu yang nabung. Banyak orang naruh deposito atau enggak. Kalau buahnya orang naruh deposito, berarti kan duitnya bank banyak untuk disalurkan. Itu namanya supply. Kalau udah ada yang nabung, supply-nya berarti kecil. Oke? Nah, ketika supply ini berlangsung kayak supply demand pada harga. Ingat kalau demand naik, harga naik, demand turun, harga turun, supply naik, harga turun, supply turun, harga naik. Demikian juga dengan RP pada bank ini. Jadi kalau banyak yang minjem, ya RP-nya naik. Nggak ada yang mau minjem, RP-nya turun. Banyak yang supply-nya banyak yang nabung di bank, RP-nya turun. Kalau nggak ada yang nabung di bank, RP-nya naik. Nah, itu supply and demand dari loan. Sama when supply and demand meet, interest rate is achieved. Jadi kalau ingat kalau di mikroekonomi ada grafiknya supply demand, perpotongannya itu harga. Sama, ini perpotongannya adalah interest rate. With one exception, interest rate cannot go below central bank interest rate. Jadi kalau kalian dulu di mikroekonomi ada grafik supply demand kan ada batasnya. Misalnya demand-nya turun, supply-nya naik ya turun sampai sangat rendah. Tapi kalau ini dibatasi central bank interest rate, nggak mungkin nggak mungkin bank ini minjem ngasih interest rate kurang dari central bank interest rate. Karena RP nggak bisa negatif, nggak mungkin. Kalau misalnya central bank interest rate-nya 4%, nggak mungkin bank ini minjemkan ke perusahaan 3%. Kalau sampai bank minjemkan 3%, berarti kan RP-nya min 1%. Masa mungkin resiko dihitung negatif, gitu kan, nggak mungkin. Kalau sampai kurang dari 4% yang RF itu, daripada banknya minjemin ke perusahaan, mending taruh di BI. Nanti kita bahas juga, bank swasta itu bisa taruh uang di BI, dapat bunga. Daripada minjemi ke perusahaan dan risiko, mending taruh di BI aja. Oke? Supply and demand, move left and right, ya sama kayak di mikroekonomi, garis supply sama garis demand, geser-geser kiri kanan. Geser kiri kanannya itu menyebabkan harga yang baru, atau di sini interest rate yang baru. Nanti kita lihat videonya. Ya, ini sama kayak harga, demand curve move right, bisa bayangkan ya, demand curve geser ke kanan, interest rate increase gitu ya. Nanti ada videonya lebih gampang kalau
sambil lihat animasinya ya. Nah, tadi kita bilang interest rate itu tergantung oleh supply sama demand dari loan. Banyak yang nabung atau sedikit, banyak yang nyari pinjaman atau sedikit. Nah, banyak sedikitnya orang yang nabung sama yang cari pinjaman tergantung apa? Nah, ini faktor-faktor affecting supply of loan. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang banyak nabung atau enggak. Increase wealth, move supply curve to the right. Jadi kalau orang makin banyak duitnya, tentu banyak yang nabung, sehingga garis supply-nya geser ke kanan. Oke, ini mestinya idealnya kalau di kelas itu saya gambar di papan tulis ya, biar lebih kelihatan, tapi ya apa boleh buat ya. Atau ini ada bisa buat gambar nggak ya di Teams ya?